Apa hukumnya kawan kita dilamar seorang wanita sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Oh, salah baca atau gimana? Saya baca sekali lagi. Apa hukumnya kalau kita dilamar seorang wanita sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Wassalam. Puas pendukung Ustadz Abdul Somad. Puas ya. Nanti kita buatkan fanpage puas pendukung Ustadz Abdul Somad dari Inhil, Indragiri Hilir. Kalau ada perempuan mengirim kita pesan message FB segala macam, Ustadz mau dong jadi imamku dunia akhirat. Aku sudah punya makmum. Makmum kan makin banyak jamaahnya makin baik. Kita ini negara hukum. Jangan main nikah siri saja. Ada diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, siapa yang mau poligami maka harus izin dari istri pertama. Adinda, sudikah engkau masuk surga dengan cara secepat kilat? Mau. Kau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Caranya bang, kau bagilah lakimu ini kepada yang lain. Tadi buatnya lah, saya yang bertandang tangan di bawah ini dengan ini setuju bahwa suami saya menikah dengan setuju. Lalu dibawalah ke kantor pengadilan, disahkan oleh hakim. Nanti hakim mengadakan sidang, lalu dia tanya, apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? Setuju hakim. Gitu prosesnya. Jangan main siri-siri aja. Ini diam, tiba-tiba siri berkelahi pecah. Itu sama orang menghilangkan bau jengkol dimakannya petai. Muncul masalah-masalah baru. Hilangkan masalah, jangan membuat masalah. Hilangkan masalah, mengatasi masalah. Ini ketetapan Allah. Apa pernah dulu malaikat datang mengirimkan kertas kosong multiple choice? Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tidak ada. Itu semua pilihan Allah Subhanahu. Maka kita tidak boleh mengejek orang karena sukunya, mengejek orang karena warna kulitnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak pernah menengok bentuk tubuh kamu. Tapi saya ini orangnya gemuk Pak Ustadz. Saya selalu diejek-ejek orang. Saya kasihkan dalil ayat bagi orang yang gemuk. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya maka dia diridhai Allah. Tapi yang kurus jangan tersinggung. Data dari PBB bahwa orang yang kurus adalah orang sehat. Itu bagi yang kurus. Yang gemuk, bacakan ayat tadi. Hidup ini sebetulnya simpel dan sederhana. Yang ribet itu adalah mendengarkan omongan tetangga. Hidup ini sebenarnya tidak sulit, tidak payah, tidak ribet, tidak jelimet. Yang sulit itu adalah komentar orang di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Betul? Maka jalani saja hidupmu, syukuri apa yang diberikan Allah. Syukuri apa adanya. Saya karena dalam masjid tidak mengajak jamaah nyanyi. Kalau di tanah lapang 3 album kita selesai. Terlampau sayang ke bini, karena kalau kita mati dia tak mau ikut. Betul cakap saya ini? Menangis dia di tepi kubur kita. Abang, jangan tinggalkan aku bang, aku mau masuk ke dalam bang. Apa kata ustadz yang membacakan talqin di samping? Sabar bu, jangan masuk bu. Saya tak mau. Saya kalau ada ibu-ibu nangis gitu, saya biarkan, saya tengok. Betul tak dia mau masuk? Aku mau masuk Pak Ustaz, aku masuklah, masuk. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara kandung kau pun lari tak mau menolong.
wa ummihi, emak tak bisa menolong, wa abi, ayah tak bisa menolong, wa sahibatihi, bini tak bisa menolong, wa bani, anak tak bisa menolong. Anak, bini, ayah, emak, saudara tak bisa menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Yang bisa menolong hanyalah solatmu. Sempat-sempatkan bangun malam, solat tahajud. Saya tak mau nanti kita waktu diperiksa catatan di hadapan Allah, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, kencing, 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 kencing. Sempat-sempatkan ambil air wudhu. Kalau nanti malam masih terbangun, terbuka mata, tengok dinding masih beton, wudhulah. Kalau besok malam terbuka mata, dipegang kain masih berjahit, wudhulah. Kalau besok malam terbuka mata, tengok kawan sebelah masih ada, wudhulah. Sampai masanya nanti kau terbangun tengah malam gelap gulita. Begitu tangan mulai memegang tepi kain, sudah tak berjahit lagi. Saat itu kawan tak bertanya, yang ada pertanyaan adalah gelap, marabbuka. Saat itu kau ingin balik ke dunia, Rabbana absarna, mata kami sudah menengok, wasami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, inna muqinun, kami ingin beramal soleh, kami yakin seyakinnya ya Allah. Bisa balik lagi ke dunia? Allah masih sayang ke bapak, Allah masih kesempatan. Ustaz, apa hukumnya membawa HP ke toilet, misalnya main game? Ada orang buang air besar sambil main game. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fokus sajalah di satu pekerjaan. Tak usah lain-lain. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah orang yang bertato itu tidak diterima sholatnya? Ada orang pakai tato, apa tulisan tatonya? Orang yang bertato tidak diterima sholatnya. Tato adalah kahal. Kahal adalah celah yang dimasukkan ke dalam kulit dengan cara dilobangi, dimasukkan kahal. Itu tato zaman jadul. Tato zaman sekarang, tato listrik, tato macam-macam, jadi mantap. Waktu masih muda tegak, gambar tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, mengkurut, cacing pita. Sebelah kanan gambar burung gagak yang sedang ingin terbang menangkap serigala. Tiba-tiba karena sudah tua, kurus, keriput, gambar burung puyuh. Dulu preman tengik, sekarang tobat. Nah, apakah setelah tobat dia perlu menyetrika tatonya? Tobat, sekarang ada cacing pita, mau disetrika lurus. Maka saudara-saudaraku yang sudah bertato tidak perlu menyetrika tatonya, wuduknya sah, air wuduknya masuk, sudah dikaji oleh para ulama, tidak perlu membuang tatonya. Hanya saja kalian yang dulu mantan-mantan petato perlu membuat komunitas tato tobat, KTT. Disangka orang konferensi tingkat tinggi. Ternyata komunitas tato tobat. Yang nggak punya tato nggak boleh masuk. Ada yang tatonya seperti Yakuza, ada bertato semua, ada sebelah mukanya tato semua isi. Tiba-tiba ada satu pesertanya nggak punya tato. Loh, sampean nggak ada tato kok bisa ikut? Ternyata tatonya cuma satu tai lalat. Dulu pengen jadi Rano Karno, nggak jadi. Dulu sama-sama dulu kan ada anak-anak muda ingin jadi Rano Karno, disuntik, ambil jarum, tusuk, kasih spidol. Ustaz kok tahu? Saya dulu nyoba juga. Nggak jadi.
Nah, bagi yang belum punya tato jangan buat tato. 5. La'anallahul wasimat, Allah melaknat yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, yang mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis. Ini jangan dicabut. Ini mau nikah, wah, dicabut. Cabut, enggak mempan cabut dicukur. Hilang. Tukang buat tato, minta buatkan tato, mencabut bulu mata, alis mata. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Gigi sudah bagus, dia otak-atik. Kecuali giginya memang enggak wajar. Setiap melihat dia senyum, pingsan 3 orang. Hai, pingsan. Itu boleh. Pakai kawat. Dulu seingat saja kawat itu kan untuk pagar. Sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin ungu, hari Selasa merah, hari Rabu pink. Setiap ketemu, itu nggak boleh. Mubazir, sakit. Pokoknya merubah yang nggak wajar jadi wajar, boleh. Merubah yang nggak normal jadi normal, boleh. Tapi yang sudah normal jadi abnormal, nggak boleh. Nah, oleh sebab itu yang bertato, kalau ada imam kita bertato, gak usah dipermasalahkan. Nanti selesai sholat, ini sholat kita sah gak ya? Nampaknya gak, pokoknya baik-baik semua. Ustaz Somad kalau ceramah janganlah keras-keras kali, jantungku tak tahan. Oke, kalau gitu kita ceramah lembut aja. Mari kita sholat. Jangan sampai kita tak sholat. Nanti kalau kita tak sholat, kita mati. Nanti kalau kita tak sholat, laki kita mati. Kita jadi janda-janda. Kebetulan suasananya petang. Ini masa-masa genting. Perut kenyang, tegang urat perut, kendur urat mata. Hujan pula. Menengok ustaz itu pun kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Makanya saya kalau ceramah itu tidak ke depan aja saya tengok. Saya kalau ceramah keliling saya tengok. Tengok keliling saya tengok. Apa yang saya tengok? Aku mau menengok berapa orang yang tertidur. Asal ada nampakku 2 orang menguap. Udahlah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Rupanya di Marendal 1 dari tadi tak ada yang menguap. Kenapa tak ada yang menguap? Tak nampak karena pakai masker. Asal jangan tetelan aja lah master itu ke dalam. Saking kan besarnya lebarnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Siapa yang ceramah di Masjid Al-Ikhlas Marendal 1 tadi? Ustaz Somad. Apa yang disampaikannya? Entah, ketawa-ketawa aja orang itu kita. Siapa yang ceramah tadi di Masjid Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara itu? Ustaz Somad dari Pekanbaru. Apa yang diceramahkannya? Entah, aku tengok dia menjerit-jerit aja. Tak kau dengar? Aku di bawah seng, keras sekali hujan itu. Ku tengok sebentar-bentar begini dia. Sebentar marah, habis itu senyum. Sebentar itu marah, habis itu senyum lagi. Entah apa disampaikan. Andai kau tak dengar suaraku pun, kau tetap juga dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala iktikaf. Iktikaf di masjid. Memang deras hujan tuh di luar. Tak cumana lah kabar helm-helm yang terbalik tadi. Kok tahu Pak Ustaz? Nampakku dari tatapan mata. Begitu turun hujan tadi, mak kata gawat ini. Tapi ada hikmah di sana, guys. Apa hikmahnya?
Rupanya helm tuh sejak 2021 belum pernah didorsmer lagi. Begitu selesai ceramah, bersih sebersih-bersihnya, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibu. Masya Allah, tabarakallah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi di balik itu selalu ada hikmahnya. Covid ada tak hikmahnya? Ada. Tukang jual obat makin kaya. Kapan ceramah ini bisa ramai-ramai? Tahun baru 2022 ramai, tak ada Covid. Tapi nanti pas dekat-dekat puasa datang dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awal tahun 2022, akhir 2021 ramai. Pas sholat Idul Fitri tidak dibenarkan di masjid karena ada Covid. Rupanya Covid balik kampung. Dunia ini tak usah terlalu dipikirkan, capek kita, bawa ketawa-ketawa aja. Betul? Marah, naik darah tinggi, naik jantung koroner, naik diabetes mellitus, masuk ke otak, pecah pembuluh darah. Yang penting kita banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur, di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119 0812 768 9119. Kalau emergensi 911, kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana, jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah, di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam, datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak, diruqyah sama Ustadz Zafrullah, punya anak. Pas ditanya kenapa, rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur, dihalanginya sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan usul. Kata Ustaz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat, ternyata yang masuk itu jin bencong. Jadi saya tanya, Ustaz, jadi ada jin itu bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Itu. Ustaz, udah di ruqyah 2-3 kali tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah, laki saya ini pemarah, Ustaz. Sudah di ruqyah 5 kali tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Memang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah aja. Sikit-sikit salah aja. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustaz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar, yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol.
Kita baca kan, Allahu la ilaha illal qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, tak mau dia keluar, malah ketawa jin. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu usir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu. Dibuatnya foto saya pakai kacamata, dicoret-coretnya, karena dia selama ini hanya menengok yang mengawal saya Satpol PP. Setelah hari ini tahu dia saya pulang dari Labuhan Batu, polisi, tentara, insya Allah tak ada berani lagi main. Tengoklah nanti. Luar biasa. Tadi disambut mulai jam 7, jam 8, jam 9. Makan sarapan pagi. Tak berhenti berfoto. Sampai terlintas di pikiran saya, aku ni diundang ceramah apa diundang berfoto? Begitulah sambutan masyarakat kerinduan kaum muslimin muslimat di Labuan Batu. Sampai di dalam bersalaman, disuguhkan pula, didudukkan saya didampingi dua, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Makanannya, kuehnya, buah-buahannya, macam-macam buah. Cuman sayangnya tak dibuka plastiknya. Mana awak mau makan? Luar biasa. Bapak-bapak wakil DPR pula di belakang. Ibu-ibu keluar dari tenda, padahal panas, tapi ternyata cuaca panas tak menghalangi. Kenapa? Hati mereka sejuk. Mudah-mudahan kalau hati ibu sejuk, maka rezeki bertambah. Betul? Kan? Betul kata bapak. Asal sejuk hati ibu tu, tambah lah pak. Masya Allah. Luar biasa. Maka kenapa acara ini terwujud? Karena ada orang yang punya telunjuk. Ini jari ini 5. Ada tinggi, ada pendek, ada kurus, ada gemuk. Dia tak sama. Ada yang punya telunjuk. Kalau yang punya telunjuk ini menunjuk, ditunjuknya jalan aspal. Jalan aspal, insya Allah berubah jadi aspal besok. Tapi kalau Abdul Somad menunjuk jalan, bertambah lubangnya. Ini telunjuk ini siapa? Ini orang yang punya kekuasaan. Maka yang punya kekuasaan ini mesti orang yang taat beragama sesuai dengan agamanya. Tentu agama Islam, agama kita insya Allah. Allahu Akbar. Hanya menunjuk dia ke atas. Bapak-bapak kalau berfoto kan begini. Allahu Akbar. Datang istrinya bertanya, bang, apa artinya bang tadi? Kaulah yang pertama dan terakhir. Waktu tak ada bininya, apa artinya itu pak? Bertambah satu lagi. Anak-anak gadis, jangan kalian berfoto begini. Ini banyak nih yang foto anak-anak gadis nih. Jangan kalian foto begini. Tahu kan artinya apa? Jadikan aku yang kedua. Jangan. Hati-hati. Dia ajak foto begini. Oh. Ini saya ceritakan bukan saya mau menyombong-nyombongkan diri. Na'udzubillah, tidak. Saya hanya mau menyampaikan ke Ustadz Haji Zaharuddin LC bahwa Ustadz tidak gagal mengundang saya. Beliau ketua Ikatan Alumni Al-Azhar dari Kabupaten Labuan Batu. Beliau mau WA saya. Cerita tentang surga ini ada satu yang mau saya tanya Pak Ustadz. Penasaran betul saya. Saya rasanya tak bisa hidup di surga kalau ini tak ada Pak Ustadz. Tapi Ustaz jangan marah ya. Ya, yang tersinggung Pak Ustaz. Tak apa-apa. Apa namanya? Ada tak rokok di surga itu Pak Ustaz? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu ada semua yang kamu inginkan. Termasuk walakum fiha, untuk kamu di dalamnya, dalam surga, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada. Termasuk ada. Cuman mencari apinya mesti ke neraka. Kita ceramah tegas, katanya keras. Kita ceramah
lembut, katanya pelawak. Ada komen tadi di YouTube, kapan ngelawak lagi ke Jakarta Ustaz? Dia mau ngejek saya, katanya saya pelawak. Sebetulnya kalau saya mau balas, aku ketawa-ketawa aja profesor doktor. Ustaz kau serius cuman LC. Aku sambil ketawa-ketawa aja bisa aku menulis disertasi 600 halaman, tesis 300 halaman, kuliah di 3 universitas di negeri Arab, Mesir, Maroko dan Sudan. Ustaz kau serius, mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Menulis buku apapun tak pernah. Tapi nanti kalau kita ngomong ini katanya sombong. At-takabbur lil mutakabbir sodaqah. Sombong pada orang yang sombong itu sodaqah. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam hadis. Yang bilang hadis siapa, bodoh? Serba salah. Kita ceramah tegas, katanya keras. Kita ceramah lembut, katanya pelawak. Ada komen tadi di YouTube, kapan ngelawak lagi ke Jakarta Ustaz? Dia mau ngejek saya, katanya saya pelawak. Sebetulnya kalau saya mau balas, aku ketawa-ketawa aja profesor doktor. Ustaz kau serius cuman LC. Aku sambil ketawa-ketawa aja bisa aku menulis disertasi 600 halaman, tesis 300 halaman, kuliah di 3 universitas di negeri Arab, Mesir, Maroko dan Sudan. Ustaz kau serius, mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Menulis buku apapun tak pernah. Tapi nanti kalau kita ngomong ini katanya sombong. At-takabbur lil mutakabbir sodaqah. Sombong pada orang yang sombong itu sodaqah. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam hadis. Yang bilang hadis siapa, bodoh? Baru saya paham kenapa Allah membuat hidup saya demikian, supaya saya pandai merasakan perasaan orang lain. Kalau saya dibesarkan bersama ibu saya tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Tapi begitu saya tinggal di rumah kakak ibu saya mesti pandai merasakan perasaan dia, suaminya, anaknya, mantunya, cucunya. Lalu kemudian tahun 90 sampai 95 saya tinggal di Medan, di rumah orang tua angkat saya. Di rumah itu sebanyak 25 orang. Saya mesti pandai merasakan perasaan ayah angkat saya, ibu angkat saya, anaknya 2, menantunya, cucunya, babysitternya, drivernya, koki tukang masaknya, sehingga saya bisa berhubungan baik dengan orang. Bagaimana saya bisa merasakan perasaan orang lain? Saya yakin dan percaya Allah mempersiapkan hidup saya agar saya bisa merasakan perasaan orang lain, supaya saya tidak membenci orang lain, supaya saya bisa menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Kita ceramah tegas, katanya keras. Kita ceramah lembut, katanya pelawak. Ada komen tadi di YouTube, kapan ngelawak lagi ke Jakarta Ustaz? Dia mau ngejek saya, katanya saya pelawak. Sebetulnya kalau saya mau balas, aku ketawa-ketawa aja profesor doktor. Ustaz kau serius cuman LC. Aku sambil ketawa-ketawa aja bisa aku menulis disertasi 600 halaman, tesis 300 halaman, kuliah di 3 universitas di negeri Arab, Mesir, Maroko dan Sudan. Ustaz kau serius, mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Menulis buku apapun tak pernah. Tapi nanti kalau kita ngomong ini katanya sombong. At-takabbur lil mutakabbir sodaqah. Sombong pada orang yang sombong itu sodaqah. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam hadis. Yang bilang hadis siapa, bodoh?